Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Nazraini, NIM 0306182122, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran aktif di SD dan MI dan juga model pembelajaran Safi. Seperti judulnya tadi, di sini kita akan membahas yang pertama, pembelajaran aktif di SD dan MI, dan yang kedua, yaitu model pembelajaran Safi. Sebelum ke materi yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang siswa. Semua siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda. Bagi pendidik, inilah potensi yang harus dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Dengan demikian, dibutuhkanlah suatu model pembelajaran yang bisa merangsang peserta didik lebih aktif memainkan perannya selama proses pembelajaran mengajar berlangsung. Belajar merupakan proses yang disengaja untuk mengubah tingkah laku ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Proses belajar itu berlangsung interaksi komponen diri manusia dengan lingkungannya. Agar proses belajar lebih optimal, perlu didukung oleh motivasi yang kuat pada diri siswa, sehingga apa yang dipelajari hendaknya dirasakan sebagai sesuatu yang sesuai dengan minat dan kepentingannya. Karena itu, suasana proses belajar mengajar hendaknya selalu menyenangkan, menarik, tidak membosankan, mendorong anak didik untuk berbuat dan berkreasi sehingga terjadi pengembangan potensi anak didik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran aktif di SD dan MI dengan cakupan materi, pengertian, dan karakteristiknya. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang dikelola dengan membuka ruang kepada siswa untuk lebih kreatif dan aktif sehingga tercipta suasana belajar yang sesuai dengan konsep dan makna melalui berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai informasi dan sumber belajar berdasarkan potensi dan karakteristik yang siswa miliki. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik diarahkan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan agar memiliki kemampuan analisis dan sintesis. Pembelajaran aktif tentunya berbeda dengan strategi pembelajaran konvensional. Pembelajaran aktif lebih menekankan pada kegiatan menemukan. Proses pembelajaran berpusat pada anak didik dan dilaksanakan secara menyenangkan sehingga kadang orang menyamakan pembelajaran aktif dengan model pembelajaran bermain. Adapun karakteristik pada pembelajaran aktif di SD atau MI antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan, pemikiran dan daya analisisnya. Yang kedua, pemberian kebebasan kepada anak didik sehingga lebih aktif selama pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan yang dominan yang dilaksanakan oleh peserta didik seperti membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen, dan berdiskusi tentang materi pelajaran. Yang keempat, pemberian tugas ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif sehingga melahirkan situasi yang tidak kaku. Terjadi umpan balik yang baik antara siswa dan siswa maupun siswa dengan guru. Yang kelima, guru bertindak sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar seperti yang terjadi pada pembelajaran konvensional selama ini. Yang keenam, kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh dan seimbang. Yang ketujuh, proses pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kemajuan belajar siswa menguasai konsep dan makna suatu materi. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kemajuan siswa dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
kedua yaitu model pembelajaran Safi, mencakup materi pengertian dan prinsip-prinsip Safi serta karakteristik pembelajaran dengan model Safi. Model pembelajaran Safi adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh siswa. Safi sendiri merupakan kependekan dari somatic, auditory, visualization, dan intellectually. Prinsip-prinsip model pembelajaran Safi. Guru harus paham prinsip-prinsip Safi sehingga mampu menjalankan model pembelajaran dengan tepat. Prinsip-prinsip Safi yaitu yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Yang kedua, pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Yang kelima, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. Yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Yang ketujuh, otak dan citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip dari model pembelajaran Safi. Untuk lebih jelas tentang karakteristik dari Safi, yaitu kependekan dari somatic, auditory, visualisasi, dan intelektual, maka akan dijelaskan yang pertama yaitu somatic. Somatic itu bermakna gerakan tubuh atau aktivitas fisik di mana cara belajar dengan mengalami dan melakukan. Dan auditory bermakna belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Sedangkan visualisasi bermakna belajar haruslah menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga, dan yang terakhir yaitu intelektual, yaitu bermakna bahwa belajar haruslah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Jadi, pembelajaran Safi akan optimal jika keempat komponen tadi, yaitu somatik, auditory, visualisasi, dan intelektual dapat digabungkan dalam satu pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan dari pembelajaran aktif di SD dan MI dan juga model pembelajaran Safi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.